Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, di pembelajaran Matematika Penglihatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami sifat-sifat fungsi eksponen, sehingga nanti sifat-sifat fungsi eksponen itu nanti kita bisa gunakan dalam aplikasi fungsi eksponen, tentunya di pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya, ada baiknya kita awali belajar kita pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga ilmu kita bermanfaat, kita lancar dalam belajar, dan sukses dalam ujian nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat fungsi eksponen, ada baiknya kita kembali ke video sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita membuat grafik atau sketsa grafik fungsi itu ya, fungsi eksponen. Kita punya dua soal, semoga ini sudah kalian coba. Yang pertama adalah bagaimana kita melukiskan fungsi fx dan gx, untuk fx-nya itu 3 pangkat x dan g-nya 3 pangkat min x. Yang kedua adalah bagaimana kita melukiskan sketsa fungsi hx sama dengan 2 pangkat 2x. Oke, ini sudah kita kita gambarkan di sini ya. Untuk fx sama dengan 3 pangkat x dan gx sama dengan 3 pangkat min x nih. Ini adalah fungsi fx. Saya ganti warna dulu. Ini adalah fungsi fx ya. Fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, oke. Yang kemudian adalah satunya lagi, yang warna biru. Saya ganti warna biru dulu. Ini fungsi gx sama dengan 3 pangkat min x. Oke. Kita sudah dapatkan ini ya, kelihatan banget ini. 3 pangkat x atau fungsi fx ya. Itu kelihatan dia pada kalau di sini digambarkan dengan warna merah. Kemudian 3 pangkat min x digambarkan dengan tinta warna biru. Oke, kalian bisa menggambar, kalau misalkan ada soal seperti itu, kalian bisa menggambar dalam bentuk sketsa seperti ini. Kalau dalam satu proyek kartesius, saran saya sih, kita menggambarnya nanti menggunakan dua warna yang berbeda, sehingga nanti tidak akan bingung yang mana fx dan yang mana gx. Oke, ini bisa dicek. Kemudian yang kedua, pembahasan soal yang kedua adalah hx sama dengan 2 pangkat 2x. Hx sama dengan 2 pangkat 2x ini, hx sama dengan 2 pangkat 2x ini sebenarnya bisa kita ubah, bentuk eksponennya adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan x. Ini sama saja 4 pangkat x ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa mengubah-ubah ya, sehingga nanti perhitungannya akan lebih enak ya. Kelihatan nih di sini. Ketika x-nya 0, maka 4 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 1 sama 4. 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. Begitu juga dengan ketika x-nya min 1, min 2, dan min 3. Sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Mirip sekali dengan 2 pangkat x, tetapi kecuramannya berbeda. Dia akan lebih curam lagi. Itu sudah kita bahas soal nomor 1 sama soal nomor 2. Oke, untuk yang video ini, intinya adalah bagaimana kita memahami sifat-sifat fungsi eksponen ya. Sebelum kita lanjut bagaimana memahami sifat-sifat fungsi eksponen, perlu kalian ketahui bahwa selain kita menggambarkan fungsi-fungsi eksponen itu dalam kertas tentunya, kita juga bisa mengecek gambar yang kita buat itu dengan menggunakan software ya. Contohnya, ini saya akan kupas ada 3 buah software online ya, jadi tidak usah diinstal, itu cukup hanya dengan menggunakan browser internet. Tentunya kita butuh kuota ya, atau butuh wifi lah untuk mengoperasikan software ini. Dan di luar juga banyak sekali software-software matematika, contohnya MATLAB, apalagi ya Wolfram Matematika, GeoGebra, dan seterusnya. Ini saya akan mencoba mengulas 3 buah software ya. Jadi ini nanti kalian bisa mencoba untuk
otak-atik selain di bab ini juga bisa ya, di ketiga software itu di otak-atik bagaimana cara menggambarkan grafik dan mungkin potensinya untuk bab yang lain. Oke, saya aktifkan dulu browser saya. Misalkan saya menggunakan Google Chrome ya. Software yang pertama kali kita ulas adalah GeoGebra. Kita bisa mengolah persamaan-persamaan matematik apapun atau fungsi apapun untuk diolah menjadi grafik fungsinya. Bagaimana caranya? Nah, saya search aja di sini GeoGebra ya. GeoGebra ini merupakan tools yang unik ya. Penggunanya sangat simpel. Contoh ini saya search GeoGebra di Google, kemudian muncul ini pilihan yang paling atas ini. Ada beberapa macam cara menggunakan GeoGebra. Yang pertama adalah dengan menggunakan browser seperti ini, jadi butuh koneksi internet. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita tidak punya akses internet pada setiap waktu, maka kita bisa mendownload ya. Jadi di sini ada banyak sekali tools untuk download. Jadi nanti tinggal dicari saja. Kemudian apa ya namanya ya? Nah, ini contohnya ini nanti bisa kalian download di sini. Kemudian ada juga kalau tidak bisa mengakses komputer tiap hari bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan GeoGebra di Google Play. Nah, ini contohnya ini ya. GeoGebra Graphing Calculator. Ini bisa diinstal di HP atau smartphone atau tablet kalian ya. Misalkan menggunakan tablet akan lebih bagus lagi karena tampilannya lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai smartphone biasa juga tidak masalah. Seperti ini ya, bisa diinstal di HP masing-masing ini. Kebetulan di HP saya sudah terinstall, maka ada tanda terinstall seperti ini. Oke, kita kembali ke web GeoGebra tadi ya, geogebra.org. Kita bisa langsung menggunakan fasilitasnya menggunakan Start Calculator ya. Contoh ini. Saya akan kita tunggu sebentar. Saya akan mencoba melukiskan grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Bagaimana cara melukiskannya? Kita ketik saja di sini, Y sama dengan 2 pangkat. Nah, pangkat di keyboard tidak ada ya. Jadi kita bisa menggunakan tanda kayak caping ya di Shift 6. Nah, Shift 6. Jadi gambarnya itu seperti caping ya. Shift 6 seperti A tapi tidak ada garis pendatarnya. Nah, kemudian X. Nah, seperti ini sudah langsung jadi gambarnya. Terus kita enter. Ini berarti sudah kita buat. Bagaimana kalau membuat titik-titiknya? Contoh, ini kita mau membuat titik-titik ini 1,2. Tinggal ditulis kurung buka 1,2. Nah, saya ulangi lagi. Ketika kita membuat kurung buka, nanti pasti ada kurung tutupnya secara otomatis. Kurung buka 1,2. Nanti langsung ada titiknya di sini. Nah, untuk tools untuk pengaturan yang lain silakan kamu explore sendiri ya. Kita akan ulas sumber yang lain yang paling enak. Di sini ada Google ya, google.com. Misalkan saya mau melukiskan grafik Y sama dengan 2 pangkat X, kita mau ngecek sketsa yang kita buat di kertas itu sudah benar atau masih salah. Kita bisa menggunakan Google juga. Kata kuncinya adalah plot ya. Plot Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul grafiknya. Saya ulangi lagi. Gimana caranya? Kita buka Google, google.com. Kemudian langkah kedua adalah kita ketik plot ya. Plot Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, seperti ini. Dan langsung muncul ya. Nanti langsung muncul grafiknya di sini. Meskipun tidak sebagus dan sedetail tampilannya di GeoGebra,
tidak masalah lah. Kita hanya ngecek bentuknya saja. Itu untuk pengaturan atau bagaimana cara menggambarkan grafik Y sama dengan 2 pangkat X melalui Google ya, melalui pencarian di Google. Ada satu tools lagi secara online ya, yaitu yang namanya, kita ketik saja, Wolfram Alpha. Kita bisa mencari menggunakan Google ya, Wolfram Alpha. Nanti dia akan mencari sendiri lewat Google-nya itu, kita akan menemukan salah satunya ini, Wolfram Alpha. Ini Wolfram Alpha ini komputasi untuk kemampuan di bagaimana memecahkan soal-soal matematik, perhitungannya terutama, apalagi dengan hanya membuat grafik itu sangat enteng ya. Ini toolsnya secara online. Kalau mau yang secara offline ada yang namanya Wolfram Matematika. Kalau yang secara online dan secara gratisan kita bisa memanfaatkan Wolfram Alpha. Contoh ya, kita mau melukis itu kata kuncinya adalah plot. Plot Y sama dengan 2 pangkat X. Nah ini pangkatnya pakai ini ya. Pangkatnya pakai seperti caping atau A tanpa garis mendatar ya. Kita tinggal enter saja kalau sudah. Nanti dia akan melakukan analisis ya. Kemudian dia akan memastikan bahwa fungsinya adalah seperti ini. Kemudian plotnya seperti ini ya. Plotnya alias gambarnya. Nah, jadi Wolfram Alpha itu tidak hanya untuk mengerjakan grafik saja ya, bisa untuk memecahkan soal-soal matematika yang lain. Silakan kalian explore sendiri ya. Kita kembali ke materi ya. Oke, kita sudah ulas beberapa software. Kalian boleh mencoba untuk menggunakan software yang lain. Ada banyak sekali di internet. Baik itu diinstal di komputer, diinstal di HP, maupun yang kita browse secara online seperti yang kita bahas tadi ya. Oke. Setelah ini kita akan membuat atau menganalisis sifat-sifat fungsi ya. Kita ulas dulu. Sifat fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x. Ini sudah saya gambar menggunakan GeoGebra tentunya. Oke. Sifat fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x itu kita analisis. Yang pertama adalah domain. Apa sih itu domain? Kita bahas dulu. Domain itu daerah asal. Daerah asal itu bisa ditunjukkan dengan X. Kalau fx ya, X-nya. X yang muncul, nah, kita tulis dulu. Domain dari fungsi f-nya, domain dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Berarti nilai x berapa saja yang bisa dimasukkan ke sini, ke 2 pangkat x, ya, sehingga fx-nya itu nanti muncul sebuah hasil ya. Ternyata kalau kita coba, semua bilangan itu bisa masuk. Min 4 yang masuk, min 3 masuk, min 2 masuk, min 1 masuk, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan ketika kita tulis 10, ketika X-nya sama dengan 10, pasti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 adalah 1024. Masih tetap ada nilai terus. Sehingga domain efeknya ini adalah, kita tulis saja DF. Domain efeknya adalah semua bilangan, baik itu pecahan, akar, dan seterusnya. Kita tulis semua bilangan itu sama dengan seperti ini. Apa itu R yang ditulis seperti ini? Ini bukan R alay ya. Ini adalah, kalau bisa saya tulis di sini adalah semua bilangan real. Oh, maaf, salah ini. Semua bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu bilangan nyata ya. Contohnya 1, 2, 0, setengah,
3/4, 7/11, akar 3. Meskipun akar 3 kalau dicari itu tidak berupa bilangan bulat, tapi dia tetap bisa dicari untuk desimalnya ya, dengan menggunakan kalkulator tentunya. Nah, itu yang seperti itu adalah bilangan real. Jadi semua bilangan baik itu positif maupun negatif. Itu ya. Yang pertama itu, domain fx sama dengan 2 pangkat x. Yang kedua adalah bagaimana grafiknya merah ini, ketika memotong sumbu y. Ini sumbu y-nya di sini ya. Sumbu y, bagaimana dia memotong sumbu y? Ternyata dia memotong sumbu y itu pada titik E di sini ya. Kita tulis dulu. F memotong sumbu y di titik mana ya? Dia memotong sumbu y berada di titik 0,1 ya. 0,1. Tuh ya. Yang kedua sudah kita pahami dengan sangat mudah ini karena dia hanya memotong sumbu y. Hanya di titik E ini ya, titik 0,1. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yang akan kita selidiki adalah apakah grafik ini memotong sumbu X? Nah, kita lihat dulu. Ini membutuhkan grafik yang lebih panjang lagi. Nah, kita coba pakai ini ya, GeoGebra tadi ya. GeoGebra yang tadi sudah kita lukiskan, 2 pangkat X ya. Ini saya hapus dulu, saya delete. Nah, kita lihat dulu. Apakah, ini saya ganti dulu warnanya biar jelas. Ini saya ganti merah ya. Apakah kurva merah ini pernah melewati sumbu X? Nah, kita lihat. Kita geser ke kiri terus. Dia selalu mepet dengan sumbu X. Semepet apa? Apakah dia pernah bersentuhan, berpotongan? Nah, kita lihat. Kita perbesar dulu. Nah, ini kita perbesar. Dia semakin mepet dengan sumbu X. Kita perbesar lagi. Nah, semakin mepet terus nih. Jadi dia semakin kecil karena tampilannya kita perbesar terus, maka akan kelihatan dia selalu mendekati tapi tidak pernah nempel. Mendekati tapi tidak pernah nempel. Nah, seperti itu. Nah, mendekati tetapi tidak pernah nempel. Jadi bagaimana itu kita mengulasnya? Untuk yang grafik ini, F tidak memotong sumbu X ya. Karena tadi sudah kita lihat pada GeoGebra tadi, itu dia tidak pernah memotong, tapi dia mendekati terus ya. Lah yang mendekati terus yang seperti ini, nah, kita namakan garis yang didekati oleh kurva merah ini, kita namakan asimtotnya. F mempunyai asimtotnya. Asimtotnya karena dia mendekatinya datar terus ya, maka kita sebut asimtot datar. Asimtot datarnya adalah sumbu X. Sumbu X itu bisa kita katakan di asimtot dasarnya adalah garis Y sama dengan 0. Nah, ini. Di F ini mempunyai asimtot datar sumbu X atau Y sama dengan 0. Karena dia apa? Karena dia tidak memotong sumbu X. Jadi kita lihat tadi di GeoGebra tadi ya, dia itu mendekati sumbu X terus sampai sedekat mungkin, tapi tidak pernah menempel ya. Jadi seperti kalau di kejadian sehari-hari ya kayak di PHP ini gitu ya. Jadi kurvanya sedekat mungkin tapi tidak pernah nempel, tidak pernah memotong, tidak pernah menyinggung juga. Oke, yang terakhir adalah kurva ini selalu naik. Kita lihat naik itu kalau kita amati dari kiri ke kanan. Ketika dari kiri ke kanan terlihat semakin semakin nambah X-nya, maka Y-nya akan semakin
naik atau semakin tambah juga atau semakin tinggi ya. Seperti itu. Ini kita sebut sebagai f fungsi naik. Fungsi naik itu seperti apa? Fungsi naik itu kalau kita bandingkan X1 sama X2, X1, X2 ya, misalkan E sama F. E sama F, X-nya adalah 0 dan 1. Maka Y-nya, Y1 sama Y2 pasti besaran Y2. Y-nya di F ini 2, Y-nya di E ini 1. Kelihatan. Nah, yang hubungan seperti ini kita namakan fungsi naik. Nah, ini kesimpulan tentang fungsi naik seperti ini. Ini perlu kita catat ya. Dan dikasih tanda seru. Karena apa? Nanti kita gunakan prinsip ini untuk mengerjakan soal-soal berikutnya di video-video berikutnya. Oke, itu untuk yang sifat fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x. Berikutnya, bagaimana jika fx sama dengan 2 pangkat x plus 1 ya? Sifatnya apa aja? Kita amati domainnya. Yang pertama, kita cari domainnya. Domain dari f-nya, kita langsung singkat seperti ini karena kita tadi sudah ngomongin masalah domainnya. Domain dari f-nya ternyata adalah bilangan real, hampir sama dengan 2 pangkat x biasa. Kemudian yang kedua adalah dia memotong f memotong sumbu y di mana? Tentunya di titik 0,2. Nah, ini titiknya di sini ya, di 0,2 ya. Saya ganti warna tinta dulu. Nah, ini di sini. Oh, maaf. Di 0,2 sini. Nah, oke. Kemudian nah, yang ketiga, apakah f itu pernah memotong sumbu x? F tidak memotong sumbu x ya. Kelihatan banget ini. Yang didekati malah di atasnya ya. Nah, kalau tidak percaya, kita coba dulu bagaimana sih ini ya. Kita kembalikan dulu home ya, supaya kembali ke normal. Kita edit saja, di double klik di sini, plus 1. Kita enter, nah dia akan naik. Kemudian kita amati. Apakah dia pernah memotong sumbu X? Tidak pernah. Dia berjarak, ada jaraknya. Berjarak itu mendekati 1 lebih malah ya, lebih sedikit. Nah, kelihatan bahwa dia tidak pernah memotong sumbu X. Tapi kita amati lagi sekalian ya. Dia semakin mendekati dengan ini ya, garis mendatar atau garis horizontal yang nanti melewati 1. Kita sebut sebagai garis Y sama dengan 1. Nah, ini garisnya ya. Garis Y sama dengan 1. Saya warnai dulu. Warnai dengan warna apa ya? Warna biru. Nah, ini dia. Dia mendekati terus ya. Mendekati terus ya. Dua pangkat x plus 1 ini mendekati y sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang ketiga ya, tidak memotong sumbu x. Kemudian kesimpulan yang keempat atau sifat keempat adalah f mempunyai asimtot datar ya. Asimtot datarnya adalah ternyata
garis Y sama dengan 1. Nah, kelihatan banget ya. Tadi itu 2 pangkat X, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Ketika 2 pangkat X plus 1, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Nanti kalau 2 pangkat X plus 5, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 5. Terakhir adalah F ya. F ini fungsi naik, kelihatan dari kiri ke kanan dia naik, tidak pernah turun sama sekali. F fungsi naik, fungsi naik. Oke, kita sudah bahas sifat-sifatnya 2 pangkat X dan 2 pangkat X plus 1. Oke. Setelah ini kita akan bahas tentang ini, fx sama dengan setengah pangkat X ya. Ini sedikit beda dengan fx sama dengan 2 pangkat X nih. Mungkin bedanya kelihatan nih. Pasti adalah dia turun. Kita bahas dulu semua sifatnya. Yang pertama, domain F-nya, domain fx sama dengan setengah pangkat X, itu adalah pastinya dia bilangan real. Karena apa? Dimasukkan bilangan apapun nanti pasti ada hasilnya. Yang kedua, dia memotong sumbu X. Sumbu Y ya. Maaf. Apakah F memotong sumbu Y? Memotong sumbu Y. Apakah F ini memotong sumbu Y? Apakah F memotong sumbu Y? Di mana kalau udah ketemu? Ternyata hampir sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Ternyata dia memotong sumbu Y di titik ya. Di titik, kalau di sini di titik D. Di titik D itu 0,1. Hampir sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Kemudian yang ketiga, apakah fx sama dengan setengah pangkat X ini pernah memotong sumbu X? Mirip dengan 2 pangkat X. Dia tidak memotong sumbu X, tapi dia mendekati sumbu X terus ya. Sehingga dia F tidak memotong sumbu X. Yang nomor 4 sekalian tadi ya. Berarti kalau dia mendekati sumbu X, mendekati ya, tidak pernah menyentuh, tidak pernah menyinggung, apalagi memotong, maka F pasti mempunyai apa tadi ya? Asimtot datar. Asimtot datarnya adalah sumbu X, atau bisa disebut juga sumbu X itu bisa disebut juga garis Y sama dengan 0. Ini asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 0. Kemudian yang kelima adalah apakah F naik? Ternyata kalau dilihat dari kiri ke kanan, ternyata F-nya itu cenderung turun ya. Maka ini kita tulis F adalah fungsi turun. Fungsi turun itu seperti apa? Jika kita punya X1 kurang dari X2, contohnya ya, ketika kita punya titik B dan titik C, X1-nya di sini adalah min 2, X2-nya adalah titik C ini min 1. Min 2 sama min 1 besaran min 1 ya tentunya. Ternyata Y1 sama Y2-nya tandanya itu tidak lagi kurang dari. Kita lihat, 4 sama 2 pasti besar 4 ya. Y1 sama Y2 besar Y1. Kita lihat tandanya akan beda. Beda ketika kita belajar tentang fungsi naik. Fungsi naik itu tandanya sama-sama kurang dari. Kalau fungsi turun, yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Nah, yang ini juga patut diwaspadai. Prinsip ini nanti kita gunakan juga di video-video berikutnya dalam memecahkan masalah-masalah bertidaksamaan eksponen. Oke, itu kita udah ulas tentang sifat-sifat fungsi eksponen 2 pangkat X, 2 pangkat X per 1, sama setengah pangkat X. Kita sudah mendapatkan sifat-sifatnya. Kita bandingkan sekarang ya. Sekarang kita bandingkan antara fx sama dengan 2 pangkat X dan gx sama dengan setengah pangkat X. Kita bandingkan
dua grafik ini, yang grafik merah itu 2 pangkat X, yang grafik biru adalah setengah pangkat X, jelas ini seperti dicerminkan. Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini seperti dicerminkan dengan Gx sama dengan setengah pangkat X. Seperti dicerminkan ya, dicerminkan. Ini terhadap yang cerminnya di sini adalah sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, kita lihat dia itu seperti saling berhadapan. Jadi kalau dicerminkan pakai sumbu Y, maka jadilah Gx sama dengan setengah pangkat X. Kalau Gx setengah pangkat X dicerminkan terhadap sumbu Y, jadilah Fx sama dengan 2 pangkat X. Seperti itulah yang pertama. Yang kedua, dua-duanya Fx dan Gx ini sama-sama memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y, yaitu di titik 0,1. Sama-sama memotong sumbu Y di titik sini ya. Di 0,1. Yang ketiga, Fx dan Gx selalu di atas sumbu X. Fx dan Gx selalu di atas sumbu X. Ini artinya apa? Fx sama Gx itu selalu positif ya. Tidak pernah nol. Nilainya Fx sama Gx selalu positif. Dia tidak pernah nol. Apalagi negatif, tidak pernah. Makanya dia letaknya di atas sumbu X. Yang keempat adalah asimtot datarnya. Baik Fx dan Gx ternyata mempunyai asimtot datar yang sama, yaitu sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nih, jadi sama-sama punya asimtot datar. Apa itu asimtot datar? Sudah kita ulas di bagian sebelumnya. Yang kelima adalah nih, domainnya. Domainnya sama ya. Domainnya sama. Domain F sama dengan domain G sama-sama bilangan real. Nah, yang belum kita bahas di bagian tadi adalah tentang range. Range itu daerah hasilnya. Baik itu range F maupun range G itu sama-sama dia itu karena range itu Y ya. Pasti dia lebih dari 0 ya. Seperti ini. Range-nya pasti lebih dari 0. Kenapa range-nya lebih dari 0? Dia jelas itu dia dua-duanya Fx maupun Gx ini selalu di atas sumbu X dan selalu positif ya pastinya. Yang keenam, kita bandingkan. F dia fungsi naik. Ada bedanya. G fungsi turun. Bedanya Fx sama Gx. 2x sama 2 pangkat x sama setengah pangkat x. Bedanya cuma di satu saja, yaitu F naik dan G turun. Oke, ini sudah selesai. Untuk berikutnya, silakan kalian pelajari tentang bagaimana menemukan sifat-sifat di di fungsi-fungsi yang lain. Tentunya kalian boleh menggambar lewat kertas, bisa juga menggambar lewat komputer untuk menemukan sifat-sifat yang lain ya. Contohlah misalkan min dari 2 pangkat X tapi ditambah 1. Bagaimana sifatnya?
min sepertiga pangkat X ditambah 3, bagaimana sifatnya, dan seterusnya. Silakan kalian explore sendiri, ada banyak waktu untuk kalian menjadi lebih maju dalam pemahaman di matematika kali ini. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.